Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan jasmaninya maupun rohaninya. Perkenalkan, nama saya Syahril Haudiansah, jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan stoikisme dan media sosial. Tentunya ini untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Ilmu Sosial Dasar dengan dosen mengampu Bapak Ahmad Tabroni MTI. Langsung saja, selamat menikmati videonya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas stoikisme dan media sosial, atau bisa juga stoikisme obat penangkal media sosial. Jadi apa sih hubungannya stoikisme dengan media sosial? Tapi sebelum lanjut kepada pembahasannya, kita harus ngerti dulu nih, apa sih itu stoikisme, dari segi sejarahnya, dari siapa pencetusnya, tokoh-tokohnya siapa, dan lain-lain. Stoikisme ini adalah aliran filsafat yang muncul di Athena sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Lahirnya dari pemikiran seorang filsuf nama Zeno dari Zikir. Pengikutnya ini biasa disebut Stoik, berasal dari bahasa Yunani yang berarti serambi atau stoa. Stoikisme menjadi filsafat dengan umur paling panjang yang relevansinya akan terus bertahan seiring perkembangan zaman, dan berkembang menjadi suatu produk pemikiran yang relevan untuk segala kalangan, dari budak seperti Epictetus hingga aristokrat seperti Marcus Aurelius. Tidak seperti aliran filsafat lainnya yang dipenuhi oleh gagasan yang kompleks dan sulit dipahami. Stoikisme lebih menekankan ajarannya pada latihan dan praktek aksesis, sebab stoikisme adalah way of life, dengan salah satu tujuan utama adalah pengendalian diri. Nah, untuk mencapai hal tersebut, kita perlu nih membagi sesuatu menjadi apa yang tergantung pada diri kita dan apa yang tidak tergantung pada diri kita. Juga memahami bahwa sesuatu dikatakan baik ataupun buruk tergantung dari penafsiran jiwa, dan menyadari bahwa segala situasi hidup yang menghampiri kita bersifat netral. Dengan menyadari bahwa kita hanya bisa mengendalikan apa yang ada dalam kendali kita, yakni pikiran dan tindakan kita sendiri, kita ini tidak berusaha mengendalikan sesuatu di luar kendali kita, seperti peristiwa, situasi, tindakan, serta perilaku orang lain. Maka kita akan terhindar dari emosi negatif seperti marah, kecewa, dan sebagainya. Nah, udah semua itu tuh, kita berada di titik itulah kita mencapai apatheia, konsep bahagia kaum stoik, yaitu ketika terbebas dari gangguan. Haidar Bagir dalam bukunya Buku Saku Filsafat mengatakan bahwa stoikisme bukanlah agama dan juga bukan termasuk filsafat spekulatif dan tematik, melainkan sebuah pandangan hidup mendalam mengenai emosi manusia terhadap kebahagiaan hidup. Ajaran stoikisme sangat erat dengan emosi manusia, di mana dalam paham ini emosi negatif merupakan sumber ketidakbahagiaan. Berikut beberapa ajaran stoikisme yang dapat menjadikan hidup tenang dan bahagia. Yang pertama, ada hal buruk akan terjadi selama kita ada dan terjadi pada kita. Hal ini pun senada dengan firman Allah yang diabadikan dalam Al-Quran, bahwa dunia adalah tempat ujian dan tidaklah disebut sebagai orang beriman sebelum ditimpa hal buruk yang menguji iman dan kesadarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu
dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Salah satu tokoh Stoikisme, Marcus Aurelius, sebagai seorang kaisar Roma yang menjadi kaisar terbesar di dunia waktu itu, mengenai pribadi Stoik adalah selalu mempersiapkan diri dari hal-hal buruk yang bisa terjadi. Menyiapkan diri bisa dengan banyak hal. Salah satunya adalah dari mindset. Ketika membayangi mengenai hal-hal buruk, maka kita akan cenderung melakukan hal yang bisa membuat kita terhindar dari hal buruk tersebut. Selain itu, sisi positif dari Stoikisme adalah jika kita bisa meraih apa yang kita cita-citakan, maka akan ada apresiasi yang besar karena hasil yang dihasilkan lebih tinggi daripada ekspektasi yang dibayangkan sebelumnya. Namun sebaliknya, jika yang terjadi adalah hal buruk, maka kekecewaan yang terjadi tidak terlalu besar karena mindset sudah terbangun lebih awal bahwa hal buruk itu akan terjadi. Yang kedua, selalu ingat bahwa ada hal yang di bawah kontrol kita dan ada juga yang tidak. Untuk memperkuat pemikiran dari Marcus Aurelius, Epictetus juga turut memberikan kontribusi mengenai Stoikisme. Menurutnya, tugas utama di hidup adalah membuat, tahu, dan memisahkan hal yang bersifat eksternal. Dari sini kita bisa tahu dan paham dengan hal yang bisa dikontrol dan hal yang tidak bisa dikontrol. Terkadang hal yang bisa menimbulkan gelisah dan resah adalah kita berusaha untuk mengontrol segala sesuatu yang berada di luar kontrol kita. Sebab hakikatnya terdapat hal yang sejatinya tidak bisa kita kontrol karena terdapat kehendak yang lebih berhak dari diri kita sendiri. Ketika kita mengetahui apa yang bisa dan tidak bisa dikontrol, maka kita akan fokus kepada hal yang bisa kita kontrol dan melepas hal yang tidak bisa dikontrol. Ketiga, belajar untuk menerima segala sesuatu yang terjadi. Tanda kutip amor fati. Sesuatu yang dikatakan oleh Epictetus mengenai, kalau kamu berharap dunia ini akan memberikan apapun yang kamu mau, kamu nakal merasa kecewa. Tapi kalau kamu menerima apapun yang dunia berikan kepada kamu, hidup kamu akan lebih tenang. Dalam penelitian Stephanie Wick, Profesor Manajemen di Ohio State University, dan Nancy Rothberg, Profesor di The University of Pennsylvania, menemukan fakta bahwa suasana hati di pagi hari cenderung berpengaruh pada produktivitas dan kualitas kerja. Hal itu pun dia alami kebanyakan orang dalam kehidupan sehari-hari yang pada akhirnya mendorong untuk menghindari media sosial saat memulai pagi. Rasa media sosial acap kali membawa kedukaan, baik melalui muatannya maupun laman komentarnya. Peralihan dari media konvensional ke digital membuat sejumlah pengguna media sosial membludak dan datang dari segala kalangan, juga berbagai macam pemikiran. Hal tersebut membuat muatan informasi semakin sulit terbendung. Pada akhirnya banyak berita bohong, provokasi, perdebatan, hingga ujaran kebencian yang tidak terfilterisasi. Namun, di era persebaran arus informasi yang semakin cepat, menghindari media sosial hanya membuat menjadi seseorang yang tertinggal. Hal tersebutlah yang pada akhirnya mendorong untuk mencari solusi agar menjadi manusia yang up to date dengan tetap merasa baik-baik saja. Dan inilah Stoikisme, suatu obat penangkal untuk mental tangguh masa kini. Sekali waktu, tidak baik, sang imam besar Tabanis Dalam pernah berkata, masalah adalah apa yang kau anggap masalah. Jika tidak, berarti bukan. Kata tersebut terdengar absurd. Namun, jika didalami, hal tersebut mempresentasikan pemikiran Stoik. Bersandar pada keyakinan bahwa segala yang terjadi itu netral,
dan semuanya tergantung bagaimana persepsi kita terhadap kejadian yang dialami. Seorang stoik akan melihat sesuatu dengan kacamata yang lebih luas, karena seorang stoik bisa mengubah penilaiannya terhadap sejumlah hal. Maka dari itu, dengan menerapkan stoikisme dalam kehidupan sehari-hari, terutama di media sosial, yang rentan akan perdebatan, perpecahan, dan ujaran kebencian, baik yang disebabkan oleh perbedaan pandangan politik, ideologi, diskriminasi ras, agama, dan lainnya. Atau kita tidak akan membuang-buang energi untuk memaksa orang lain. Satu pemahaman tidak akan memaksakan keyakinan, juga tidak akan repot-repot mengatur cara berpakaian seseorang. Dengan hal tersebut hanya akan menjerumuskan pada hasrat yang eksesif. Kaum Stoa mengakui bahwa emosi adalah sinyal impulsif, membutuhkan rasionalis sebelum bertindak. Beberapa penulis Stoik menganjurkan untuk melangkah keluar dari diri sendiri untuk memeriksa emosi secara lebih objektif sebagai seseorang yang tidak terikat pada situasi tersebut. Dalam proses stoikisme, jangan memusatkan pikiran Anda pada hal-hal yang tidak Anda miliki, seolah-olah itu milik Anda. Tetapi hitunglah berkat-berkat yang sebenarnya Anda miliki dan pikirkan seberapa besar Anda menginginkannya jika itu belum menjadi milik Anda. Kaum Stoa berjuang untuk ketenangan dalam hidup dengan menguasai respon emosional mereka dan menyalurkan energi mereka ke dalam tugas-tugas yang bajik. Kebijaksanaan mereka mungkin telah diturunkan sejak lama di era yang berbeda. Namun, di zaman modern ini, nampaknya dapat menjadi nasihat abadi yang bisa dipraktikkan. Akan terus bergerak untuk menciptakan karya. Apabila karya itu mendapatkan apresiasi yang baik, maka kita akan merasa happy. Namun apabila karya kita tidak mendapatkan apresiasi yang tidak baik, kita tetap merasa happy karena orang yang bersyukur selalu menikmati prosesnya. Dan ada dua hal yang perlu diingat, perlu dipahami. Terlalu bersyukur membuatmu malas dan pasrah, sebaliknya terlalu berambisi membuatmu egois dan lupa dengan sekitar. Nah, malas dan pasrah ini yang membuat kita jadinya tuh nggak mau berusaha. Jadi apapun itu sewajarnya saja, jangan terlalu berlebihan. Cukup sekian dalam pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya, agar terus bisa berevaluasi lagi seterusnya. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.